Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta seorang pramugari cantik dengan pilotnya yang berujung pengkhianatan yang menyakitkan. Simak cerita berikut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langit malam terlihat begitu tenang ketika pesawat Airbus A350 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Paris. Di dalam kabin kelas bisnis, Sinta berjalan anggun dengan senyum profesionalnya, menyapa penumpang satu persatu. Baginya, setiap penerbangan adalah rumah kedua, tempat di mana ia bisa melupakan sejenak kesepian dalam hidupnya. Namun, malam itu terasa berbeda. Ada seseorang yang sejak tadi diam-diam menarik perhatiannya, Kapten Arya, pilot utama dalam penerbangan ini. Arya adalah sosok pria yang memancarkan wibawa. Usianya lebih matang dibanding Sinta, tetapi ada sesuatu dalam cara ia berbicara yang membuatnya terasa begitu hangat. Penerbangan berlangsung lancar, dan saat para penumpang tertidur lelap, Sinta menikmati sejenak waktu istirahatnya di ruang awak kabin. Namun, pikirannya terus melayang pada tatapan dan suara bariton Arya. Tiba-tiba, suara panggilan dari interkom membuyarkan lamunannya. "Pramugari Sinta, silakan ke kokpit," suara Arya terdengar jelas. Dengan sedikit ragu, Sinta melangkah menuju kokpit. Saat pintu terbuka, ia disambut oleh Arya yang tengah duduk santai, secangkir kopi di tangannya. "Duduklah sebentar," ujarnya. Sinta menurut, meskipun hatinya dipenuhi tanda tanya. "Aku selalu memperhatikan cara kerjamu, dan aku harus akui, kamu luar biasa," lanjut Arya, tatapannya lebih lembut dari yang pernah Sinta lihat sebelumnya. Ada keheningan sejenak di antara mereka. Suara mesin pesawat menjadi satu-satunya latar belakang. "Aku suka terbang," jawab Sinta akhirnya, mencoba menormalkan debaran di dadanya. Tapi kadang, ada rasa sepi yang sulit dijelaskan. Arya menatapnya dalam, seolah memahami sesuatu yang tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. "Aku mengerti," katanya pelan. "Aku juga sering merasakan itu." Suatu malam setelah penerbangan panjang ke Tokyo, Arya mengajaknya makan malam di sebuah restoran kecil di pusat kota. Dengan suasana temaram dan musik jazz lembut yang mengalun di latar belakang, mereka berbicara lebih dalam dari sebelumnya. "Aku merasa kita punya sesuatu yang spesial," kata Arya tiba-tiba, tatapannya tak lepas dari Sinta. Hubungan mereka pun semakin erat. Setiap kali Arya menggenggam tangannya, Sinta merasakan kehangatan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Setiap kali mereka berbagi tawa, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Namun, di sela kebahagiaan itu, ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Arya tidak pernah membicarakan masa lalunya. Setiap kali Sinta bertanya tentang kehidupan pribadinya di luar penerbangan, Arya selalu menghindar dengan jawaban singkat. "Nanti aku ceritakan," katanya suatu kali sambil tersenyum. Malam itu, saat Sinta kembali ke apartemennya setelah pertemuan mereka, ia memandangi ponselnya dengan ragu. Ia ingin mencari tahu lebih jauh tentang Arya, tapi takut dengan apa yang mungkin ia temukan. Dengan napas tertahan, ia akhirnya membuka media sosial dan mengetik nama Arya di kolom pencarian. Jari-jarinya membeku saat melihat sebuah foto yang terpampang jelas di layar, foto Arya bersama seorang wanita dan seorang anak kecil. Dunia Sinta seketika runtuh. Sinta menatap layar ponselnya dengan napas tertahan. Foto itu terasa seperti pukulan keras ke dadanya. Arya berdiri di samping seorang wanita cantik yang tersenyum bahagia, sementara seorang anak kecil memeluk kakinya dengan manja. "Keluarga kecilku yang bahagia," demikian caption yang tertulis di bawah foto. Dadanya terasa sesak. Sinta menggigit bibirnya, menahan emosi yang mulai memuncak. Air matanya mulai menggenang, tetapi ia menolak untuk membiarkannya jatuh. Tidak di saat ini, tidak. Ketika hatinya hancur oleh kenyataan yang begitu menyakitkan. Keesokan harinya, di sela persiapan penerbangan ke Singapura, Arya menyapanya seperti biasa. "Kamu baik-baik saja? Kamu terlihat sedikit pucat," katanya dengan nada khawatir. Sinta memaksakan senyum. "Aku baik-baik saja, hanya kurang tidur," jawabnya singkat. Selama penerbangan, Sinta berusaha menjaga jarak.
Ia tidak ingin membiarkan perasaannya menguasai dirinya saat masih berada dalam tugas. Namun, setiap kali ia melihat Arya, hatinya berteriak dalam kepedihan. Ia merasa dikhianati, merasa seperti orang bodoh yang telah jatuh dalam perangkap perasaan yang salah. Setiap kata manis yang Arya ucapkan dulu kini terasa seperti racun yang perlahan menyiksa hatinya. Malam itu, di sebuah kafe kecil dekat hotel tempat kru maskapai menginap, Sinta duduk di sudut ruangan dengan gelas kopi yang sudah dingin. Dadanya sesak, pikirannya berantakan, tapi ia tetap menunggu. Tidak lama kemudian, Arya datang, mengenakan kemeja santai dengan senyum yang selalu membuat Sinta lemah. Tapi malam ini, senyum itu tidak lagi membuatnya nyaman. Itu hanya pengingat bahwa ia telah jatuh cinta pada seorang pembohong. Ada apa, Sinta? Arya duduk di seberangnya, mencoba menangkap tatapannya yang dingin. Sinta menarik napas panjang, berusaha menenangkan debaran di dadanya. Aku ingin bertanya sesuatu, dan aku ingin jawaban yang jujur. Suaranya terdengar stabil, meskipun di dalam, ia hampir runtuh. Kamu sudah menikah, kan? Wajah Arya berubah dalam hitungan detik. Senyumnya menghilang, sorot matanya menjadi lebih berat. Ia tidak langsung menjawab, hanya menghela napas panjang, seolah sedang memilih kata-kata yang tepat. Sinta, Arya menatapnya, tetapi Sinta langsung menyela, suaranya bergetar. Jangan coba-coba berbohong lagi, Arya. Aku sudah melihat fotonya. Aku tahu kamu punya istri. Aku tahu kamu punya anak. Iya, aku sudah menikah, katanya lirih. Tapi pernikahanku sudah lama tidak bahagia, Sinta. Kami hanya bertahan demi anak kami. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa kamu biarkan aku jatuh cinta kalau kamu tahu kamu nggak bisa benar-benar bersamaku? Arya menggenggam tangannya, tetapi Sinta menariknya dengan kasar. Aku mencintaimu, Sinta, ucap Arya dengan nada putus asa. Tapi Sinta menggeleng, air mata akhirnya jatuh ke pipinya. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu gak akan menyakitiku seperti ini, bisiknya. Hujan turun ketika Sinta keluar dari kafe, tetapi ia tidak peduli. Ia berjalan tanpa arah, membiarkan air hujan bercampur dengan air matanya yang tak bisa lagi dibendung. Keesokan paginya, Sinta pergi ke bandara lebih awal dari jadwal. Di ruang tunggu kru, Arya berdiri menunggunya. Matanya penuh kelelahan, seperti seseorang yang tak tidur semalaman. Sinta, tolong dengarkan aku, suaranya bergetar, tetapi Sinta tetap berjalan melewatinya. Namun Arya menggenggam pergelangan tangannya, memaksanya berhenti. Aku benar-benar mencintaimu, bisiknya pelan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakitimu, tapi aku tidak pernah berniat mempermainkanmu. Sinta menatapnya dengan mata yang basah. Lalu apa? Kamu mau meninggalkan istrimu demi aku? Kamu mau menghancurkan keluargamu hanya karena kamu bilang mencintaiku? Suaranya penuh luka. Arya terdiam. Tak ada jawaban. Sinta tersenyum pahit. Itulah masalahnya, Arya. Kamu mencintaiku, tapi tidak cukup untuk memilihku. Dan aku terlalu mencintaimu untuk menghancurkan hidup orang lain. Dengan lembut, ia melepaskan genggaman tangan Arya dan melangkah pergi. Setiap langkah terasa seperti belati yang menghujam dadanya, tetapi ia tahu ini satu-satunya pilihan yang benar. Saat pesawat lepas landas, Sinta menatap keluar jendela. Langit terbentang luas di hadapannya, sama seperti hidupnya yang kini kembali tak tentu arah. Hatinya masih terluka, tetapi ia percaya, seiring berjalannya waktu, luka itu akan sembuh. Dan suatu hari nanti, ia akan menemukan cinta yang tidak harus dibangun di atas kebohongan dan air mata. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, para penonton setia channel ini. Tanpa dukungan, like, komentar, dan subscribe dari kalian, channel ini tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. Setiap tayangan, setiap cerita, dan setiap perjalanan yang kami bagikan di sini menjadi lebih berarti karena kalian semua. Saya berdoa semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah hidup kalian. Semoga segala urusan kalian dimudahkan, rezeki kalian dilancarkan,
dan setiap impian yang kalian perjuangkan bisa terwujud. Teruslah bersama kami, karena masih banyak cerita dan inspirasi yang akan kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita bisa terus tumbuh bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan terima kasih.